Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh yang sudah saya konstruksi, yaitu materi workshop pendampingan pembuatan proposal Maranatha Open Online Courses ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kan kita biasanya untuk pengajuan ke kegiatan selalu ada TOR ya Bapak Ibu ya, term of apa namanya itu? Ya, reference ya. Jadi di dalam TOR itu pasti ada latar belakang, tujuan, kemudian pesertanya siapa, pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu untuk hmm, TOR yang sudah Bapak Ibu konstruksi itu sebenarnya boleh dituangkan di sini ya. Jadi ini mirip-mirip sebenarnya seperti web LPKA ya. Hanya ini lebih nanti bisa diikut sertakan dengan infografis dan juga video. Jadi Bapak Ibu di sini bisa diletakkan latar belakang. Ini adalah apa namanya topik general ya Bapak Ibu ya, topik intinya dulu. Kita mau memperkenalkan dulu identitas si Bintek kita apa, misalnya tentang tadi Bintek RPS ya Bapak Ibu, di sini tentang RPS semester berapa, kemudian nanti ada sumbernya atau berdasarkan dari surat rektor dan lain sebagainya, boleh di latar belakang ini. Kalau di sini saya buatnya dari TOR saya ya Bapak Ibu. Kemudian ada tujuan dan fasilitatornya siapa dan waktu pelaksanaannya. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin di sini ada panduan, apakah ada RPS, contoh RPS, ini misalnya aja ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini untuk topik pertama dulu ya Bapak Ibu ya, untuk topik pertama. Bagaimana kita mengkonstruksi topik pertama? Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Boleh dicoba dulu. Boleh dicoba dulu oleh Bapak Ibu masing-masing masuk ke MOOCs-nya. Kemudian silakan diambil salah satu tornya dan ditambahkan latar belakang. Nanti kita bisa minta tolong di share screen aja misalnya oleh salah satu Bapak Ibu yang di sini ya. Apakah Kak Irawan, apakah Kak Priska atau Kak Gebi dan lain-lain supaya nanti langsung uh, bisa nempel ya Bapak Ibu. Kalau sudah, kita menuju ke topik pertama dulu Bapak Ibu. Topik pertama kita contohkan ambil dari salah satu course yang saya aja ya. Misalnya karena Bapak Ibu belum ditambahkan course untuk demonya, bisa ambil dari yang mana tadi? Ya, misalnya ini ya Bapak Ibu, boleh silakan dibuka dulu yang punya saya. Apakah bisa Bapak Ibu? Kalau tidak bisa, memang nanti saya tambahkan dulu mata kuliah daminya. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu sepertinya tidak bisa masuk ke sana karena kami belum enroll. Apakah ada yang berhasil, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita contohkan aja ya dulu ya. Sebentar. Jadi nanti kita coba-coba dulu. Saya kasih satu course untuk dicoba-coba atau nanti tinggal mendaftarkan dulu di Google Form. Saya bukakan satu mata kuliah atau course-nya Bapak Ibu, materi MOOCs-nya untuk Bapak Ibu coba-coba konstruksi ya. Ini percobaan dulu yang punya saya ya Bapak Ibu. Nanti yang pertama sekali ini anggap dibayangkan dulu ini kosong ya Bapak Ibu ya. Turn editing on dulu di atas. Contoh judul MOOCs Bapak Ibu adalah workshop pendampingan pembuatan MOOCs ya. Kemudian di paling kanan atas ini ada turn editing on, tinggal diklik aja. Lalu kemudian untuk menambahkan ini, maaf,
si latar belakang dan lain sebagainya ini, tinggal nanti kita menambahkan add activity dari paling bawah. Biasanya ini ada di atas karena sudah ada konstruksi materi di materi ini, di MOOCs ini, maka dia ada di paling bawah. Nah, ini adalah LOM yang Bapak Ibu bisa pilih untuk memasukkan si materi tadi dari TOR ya, dari TOR yang akan kita tuangkan. Silakan kita pilih label Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dari label ini kita nanti akan menuangkan latar belakang, tujuan dan lain sebagainya di topik 0 tadi, di topik general itu ya. Misalnya tinggal diambil saja apapun ya, ini adalah latar belakang kegiatan, tujuan, peserta, pelaksanaan. Selain narasi, Bapak Ibu juga bisa menambahkan misalnya posternya, misalnya ya, ini hanya misal aja posternya boleh ditambahkan dari lokal disknya, misalnya ini adalah Bintek ya. Contoh, kemudian, maaf itu bukan gambar ya, sorry. Ini bisa memilih gambar ya, nanti tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu gambarnya apa, ini deh ya, pemenang ya. Kemudian supaya tampilannya tidak terlalu besar, ini Bapak Ibu terlalu besar ya, coba kita sesuaikan ke 900 ya, nanti ini karena sudah diklik auto size, nanti akan auto size sendiri. Kemudian kita save change, misalnya ini gambar 1. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti kita bisa lihat dulu sebelum di save change ya. Bisa lihat ini untuk memperbesar kita tinggal tarik aja ke bawah. Kemudian untuk melihat bagaimana tampilan si infografis, kemudian si narasi yang sudah kita konstruksi, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan, dan lain-lain, boleh ya. Kita lihat dulu sebelum di save change. Kalau merasa terlalu besar, tinggal diklik lagi di gambarnya, kita sesuaikan ukurannya, misalnya di 800. Tinggal diklik di mana saja, langsung di save change lagi ya, karena kita tadi sudah buat si judul si gambarnya. Selain infografis, Bapak Ibu kita juga bisa menambahkan video dari atas juga. Ini adalah menu-menu atas, menu-menu yang harus kita tambahkan di label ya. Bisa video, kita klik video di sini, kemudian ambil dari YouTube ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk video nanti boleh disampaikan oleh Kak Rosa kali ya, bagaimana pemasangan si video dan infografisnya, karena saran dari MOOCs sendiri dari kami, dan pemasangannya juga sebaiknya memang menggunakan URL YouTube yang sudah ada aplikasi si videonya gitu. Ini contoh kita ambil dari apa saja ya Bapak Ibu contohnya untuk ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, ambil halo. Oke, sorry. Jadi Bapak Ibu, yang kita ambil adalah yang di atasnya, bukan yang di-share di sini ya Bapak Ibu ya. Kan di sini juga ada share. Sebaiknya ngambil dari atas URL-nya. Maaf. Mana tadi? Ini ya. Diklik saja terus insert. Ini juga kita bisa sesuaikan si display option. Nanti size-nya boleh disesuaikan. Misalnya 500 kali contoh ya. Contoh saja ini. Pakai. Ini hanya contoh. Kalau ukurannya kurang sesuai, nanti boleh lagi disesuaikan ya, Bapak Ibu. Ini biasanya lebih, biar ukurannya landscape boleh lebih kecil dari. Nah, Bapak Ibu, bila dirasa sudah sesuai, nanti tinggal di save change dulu. Ini untuk topik general ya, Bapak Ibu. Untuk identitas si Bintek kita. Ini contoh kita lihat dulu, contoh yang tadi sudah dikonstruksi. Di sini ya, Bapak Ibu tampilannya. Tapi nanti
Ini akan ada di atas ya, karena kan saya sudah ada konstruksi di atas ini, Bapak Ibu. Nah, ini untuk identitas. Kita lanjutkan bagaimana untuk menambahkan si materi Bapak Ibu, misalnya materi presentasi, kemudian presensi, dan lain sebagainya gitu. Untuk materi presentasi Bapak Ibu, biasanya kita menambahkannya dengan file, dengan LOM file ya Bapak Ibu. Kita tinggal pilih di sini ada file, kita tambahkan saja. Misalnya ini adalah presentasi BIMTEK pendampingan proposal MUX. Kemudian ini boleh silakan ditambahkan oleh Bapak Ibu dengan keterangan ataupun apapun ya, silakan. Bila ada keterangan dari materi presentasi. Setelah itu ini jangan lupa langsung dicentang ya Bapak Ibu, display supaya nanti tampilannya keluar, si keterangan ini ditampilkan di MUX-nya. Kemudian kita tinggal menambahkan filenya di sini, silakan memilih misalnya file PPT ya Bapak Ibu, atau bisa juga berupa PDF, Word, dan lain sebagainya, Excel juga bisa. Kita simpan saja. Kemudian jangan lupa di save change. Appearance-nya boleh di embed atau di pop up juga boleh ya. Embed aja. Kita save and return to course. Nah, ini dia Bapak Ibu filenya. Bila Bapak Ibu filenya itu terdiri dari beberapa, bisa ditambahkan lagi ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus satu saja. Selain file, kita juga bisa menambahkan folder. Kalau folder, Bapak Ibu, ini bisa diisi dengan materi yang banyak. Misalnya Bapak Ibu, materinya ternyata ada RPS-nya 10 misalnya ya. Nah, di sini juga bisa ya misalnya dan misalnya materi si RPS itu tuh harus ditampilkan di MUX-nya. Bisa menggunakan si folder ini dibanding dengan si file tadi. Kalau file kan dia hanya satu ya nanti akan terlihat. Kalau ini nanti bisa berupa book ke bawah ya Bapak Ibu. Ini nanti kita contohkan saja Bapak Ibu karena materi saya nggak terlalu banyak dan waktu juga terbatas. Kita ke yang lain. Kemudian untuk materi MUX kita kan selain TOR, kemudian materi, video, infografis atau poster ya, dan juga ada presensi. Untuk presensi sebenarnya kan nggak harus ditampilkan lagi karena kan sudah selesai ya acaranya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau mencoba untuk evaluasi ya Bapak Ibu. Tetapi evaluasi ini evaluasi ini kan kita perlu ada ini nggak bisa sih, harus evaluasi kuis ya. Kita menggunakan kuis untuk evaluasi Bapak Ibu. Tapi untuk evaluasi ini nanti kita akan lakukan BIMTEK berikutnya. Karena kuis ini ya, LOM kuis ini harus Bapak Ibu siapkan dulu pertanyaannya. Kami harus mengubah dulu ke format kuisnya. Dan kita perlu waktu setengah jam sampai 1 jam untuk BIMTEK si materi kuis ini ya Bapak Ibu. Sehingga saat ini kita ke label, file, dan folder dulu, dan juga untuk alur pertama sekali masuknya, akses untuk masuknya. Gitu Bapak Ibu. Jadi coba kita lihat ke bawah materi yang sudah saya konstruksi. Ini adalah per topik-topiknya. Kalau misalnya ada topik-topik ya Bapak Ibu, karena BIMTEK menurut saya kan nggak perlu terlalu banyak topik ya Bapak Ibu ya. Kalau ada topik kayak misalnya ini ada, saya contohkan ada konsep masif open online course-nya, kemudian Maranatha Open Course itu apa, tujuan dan manfaat Maranatha Open Online Course apa, tergabung dalam MOOC sebagai kontributor bagaimana, kan ini semua ada tertuang di pedoman ya atau di panduannya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana pengajuan proposal, lini masa proses seleksi proposal, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, ini sebenarnya topik yang kita akan konstruksi, Bapak Ibu. Nah, untuk evaluasi kan harus menggunakan kuis ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang nanti mungkin di BIMTEK kedua ya, kita akan menyiapkan waktu lagi untuk konstruksi si kuisnya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mengkonstruksi topik-topik berikutnya? Sebenarnya sama saja dengan mengkonstruksi si topik general ini ya, Bapak Ibu. Topik general ini. Jadi menggunakan label, si LOM label, kita tinggal tambahkan LOM label saja. Misalnya ini topik 1 ya tadi ya. LOM label saja, kemudian tinggal ditambahkan narasi,
apakah yang berkaitan dan yang berhubungan dengan si konsep materi, si konsep MOOC tadi ini berkaitan dengan si materi yang akan kita tampilkan di topik pertama, di topik seterusnya juga, dan lain sebagainya. Apakah ada infografisnya, apakah ada link URL-nya, atau ada videonya kah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, karena biasanya kalau kita mengadakan BIMTEK itu terdiri dari beberapa jam atau berapa menit, seperti tadi disarankan di awal, untuk video materi BIMTEK, harus kita cutting-cutting untuk beberapa segmen video. Satu segmennya itu tuh maksimal 7 menit. Jadi misalnya misalnya Bapak Ibu, ternyata materi video Bapak Ibu itu tuh selama BIMTEK yang pernah diselenggarakan ada 40 menit atau ternyata 1,5 jam gitu ya. Jadi 1,5 jam ini harus dibagi ke beberapa segmen yang terdiri dari 7 menit itu. Nah, si 7 menit tadi itu bisa dibagi-bagi ke sini ke beberapa segmen ini, ke beberapa topik ini ya Bapak Ibu. Misalnya saya mau membagikan konsep Massive Open Online Course ini dari si materi pembelajaran yang dari video materi tadi, kemudian saya cutting 7 menit, saya akan menempelkan si video segmen 1 tadi atau si segmen konsep tadi itu di topik konsep Massive Open Online Course. Kemudian misalnya ada lagi ternyata Bapak Ibu pada saat BIMTEK itu menjelaskan tentang secara umum materi Maranatha Open Online Course selama 7 menit atau selama 15 menit ternyata gitu. Berarti terdiri dari 2 video, ditempelkannya di sini. Seperti itu seterusnya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan di materi BIMTEK Bapak Ibu.